Yuda Nugraha. Selamat malam Pak Yuda. Selamat malam. Baik, Pak Yuda, bagaimana proses kepulangan hari ini, malam hari ini bisa diinformasikan? Ya, saat ini kami sedang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Alhamdulillah, 11 evakui WNI, bagian dari 97 yang kita evakuasi, sudah tiba dengan selamat di Jakarta. Saat ini sedang melakukan pemeriksaan kesehatan ya oleh KKP Soekarno-Hatta dan juga beberapa pengurusan dokumen lainnya. Oke, ada 11 evakui, tapi kan rencananya sebelumnya Pak Yuda ada 29 ya. Nanti rencananya sisanya ini akan dipulangkan kapan Pak? Ya, untuk 18 yang lain ya saat ini masih ada di Doha. Ya, Oke. sedang menunggu jadwal penerbangan selanjutnya. Hanya menunggu jadwal penerbangan, bukan ada sesuatu yang harus dihindari ya Pak Yuda ya? Enggak. Jadi sahabat kami sampaikan bahwa pasca serangan Iran ke Qatar, ya, kemarin semua jalur penerbangan di Doha Airport sudah berjalan dengan normal, ya. Namun mereka masih menunggu jadwal penerbangan untuk bisa berangkat ke Jakarta. Oke, Anda tadi mengatakan saat ini ke-11 WNI ini sedang menjalankan tes kesehatan begitu ya. Tapi apakah setelah itu ada prosedur lain yang harus ditempuh ataukah mereka bisa langsung dipulangkan ataupun bertemu dengan keluarga mereka ke rumah masing-masing, Pak Yuda? Ya, bisa langsung bertemu dengan keluarga masing-masing. Jadi tadi secara prosedur memang harus ada pemeriksaan imigrasi, bea cukai, dan juga ada beberapa yang mengurus emailnya untuk HP-nya. Dan kemudian pemeriksaan kesehatan. Dan kemudian setelah itu kami serah terimakan dari Kementerian Luar Negeri kepada perwakilan provinsi masing-masing. Sudah ada perwakilan provinsi juga dari Kalimantan Timur dan Jawa Timur di sini. Dan kemudian mereka akan diantar menuju ke rumah masing-masing atau keluarga masing-masing. Oke. Oke, baik Pak Yuda. Berarti untuk yang sisanya 18 orang ini akan berbarengan dengan besok dengan WNI lainnya yang sudah dijadwalkan ada 4 penerbangan lainnya. Jadi total ada 6 penerbangan besok yang akan datang warga negara Indonesia di Jakarta, betul Pak Yuda? Ya, jadi total 97 seperti kami sampaikan, terdiri dari 93 WNI, ya. 1 warga negara asing, spouse dari warga negara Indonesia, dan kemudian 3 staf pendamping dari KBRI Teheran. Mereka sudah terjadwal ya untuk pemulangan secara bertahap ya mulai hari ini ketibaan hingga hari Kamis mendatang. Ada memang beberapa perubahan jadwal penerbangan karena tadi dampak dari sempat ditutupnya wilayah udara Qatar akibat serangan dari Iran kepada pangkalan Amerika yang ada di Qatar. Namun operasional dari airport di Doha saat ini sudah berjalan, tinggal menunggu jadwal penerbangan. Mudah-mudahan mereka dapat segera kembali ke Indonesia. Artinya total boleh diinformasikan besok yang datang warga negara Indonesia menyusul ada berapa orang Pak? Tanggal 25 Juni? Ya, kami masih menunggu list konfirmasi terakhir mengenai flight mereka. Baik. Nanti kami akan update lebih lanjut. Baik, dan selanjutnya juga tanggal 26 juga ada ya Pak Yuda ya, kalau saya tidak salah ada 3 penerbangan dengan mengangkut 31 WNI, betul ya Pak? Ya, betul. Oke, dan terakhir tanggal 10 Juli, 1 penerbangan mengangkut 15 WNI. Betul ya Pak ya? Ya, untuk yang 10 Juli itu adalah evakui kita yang berasal dari Yaman Utara. Itu berbeda negara. Ya, kita memang melakukan beberapa operasi evakuasi untuk warga negara yang ada di Iran dan juga untuk warga negara kita yang ada di Yaman Utara. Yang itu memang sudah ditetapkan siaga 1 juga oleh KBRI Aman. Oke, Pak Yuda, saya juga ingin diceritakan kembali kemarin proses diplomasi dengan Azerbaijan karena warga negara Indonesia kan ini dipulangkan melalui Baku ya, Azerbaijan. Bisa diceritakan kembali bagaimana Indonesia menjalin kerjasama dengan Azerbaijan untuk memfasilitasi evakuasi WNI ini? Apakah juga ada implikasi tertentu ataupun implikasi diplomatik dari ketergantungan pada ketiga negara dalam situasi konflik seperti ini, Pak? Jadi prinsip utama proses evakuasi adalah keamanan. Ya, dan juga kelancaran dari jalur evakuasi yang sudah kita tetapkan. Nah, oleh karena itu tentunya komunikasi diplomatik sejak awal kita lakukan dengan pemerintah Azerbaijan dan mereka memberikan support dan bantuan untuk fasilitasi evakuasi warga negara kita dan menggunakan Azerbaijan sebagai titik transit.
Oke, saya mendapatkan informasi juga Pak, masih ada warga negara kita yang masih terjebak di kota Buser, koreksi kalau saya salah, dengan beberapa WNI yang masih di sana dan kesulitan untuk mengakses titik penjemputan. Apakah betul Pak? Bisa diinformasikan? Ya, kami menerima beberapa permintaan evakuasi. Saat ini KBRI Thailand sedang berkoordinasi dengan warga negara kita dan juga otoritas terkait ya untuk membantu memfasilitasi pergerakan mereka ke titik safe house yang ada di KBRI Thailand. Baik, yang hadir ataupun datang hari ini di tanah air ada yang 11 warga negara Indonesia ini semua dari kota Teheran kah Pak atau dari kota lainnya? Ada dari Teheran, ada dari kota Qom. Oke. Yang kota Qom ini pelajar. Oke, baik. Baik, terakhir Pak, dengan tadi kerjasama diplomatik juga dengan Azerbaijan, apakah hanya satu-satunya opsi melalui Azerbaijan saja kepulangan WNI atau ada opsi lain yang bisa ditempuh oleh pemerintah Indonesia, Pak? Ya, rencana kontingensi yang sudah disusun oleh KBRI Thailand itu memiliki berbagai macam opsi. Karena kita pahami bahwa situasi di lapangan sangat fluid, ya, dan kita perlu menyesuaikan dengan situasi keamanan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, kita memiliki banyak opsi, bukan hanya menuju ke Azerbaijan. Hanya memang dalam kesempatan ini kami tidak bisa menyampaikan detailnya, karena itu memang sifatnya terbatas. Namun kami pastikan bahwa KBRI Thailand siap untuk melakukan evakuasi tahap selanjutnya. Ya, namun sekali lagi kami juga selalu menghimbau agar warga negara kita bisa mengikuti proses evakuasi yang sudah ditetapkan. Baik, terima kasih Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha telah berbagi informasinya. Sampai jumpa lagi Pak, selamat malam. Selamat malam. Malam, terima kasih. Saudara, breaking